Halo Insight Seekers, welcome to Batuah Podcast, hosted by Ramadan Faisal, Certified Public Speaker by BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Batuah Podcast merupakan sebuah produk podcast dari Lembaga Pelatihan Public Speaking, Enggang Batuah Academy. So if you want to learn about public speaking, learn with Enggang Batuah Academy. Kenapa Enggang Batuah Academy? Karena trainernya pasti tersertifikasi. And it's time to podcast. Let's start. Halo Insight Seekers, welcome to Batuah Podcast. Senang sekali hari ini saya Faisal bisa nemenin kalian semua lagi di Batuah Podcast. Seperti biasa, Batuah Podcast akan menghadirkan tamu-tamu yang inspiratif. Dan kebetulan hari ini topiknya adalah kesenian Banjar. Nah, tentunya saya tidak sendiri. Ada seorang tamu kita yang tentunya masih muda, masih aktif juga di kesenian Banjar, khususnya Madihin. Kemudian aktif juga di sosial media. Nah, nanti apa saja yang bakal saya obrolin dengan bintang tamu kita hari ini, antara lain kenapa dia terjun ke dunia Madihin, sejak kapan dia terjun ke dunia Madihin, kemudian kenapa dia memilih dunia Madihin, kemudian suka dukanya menjadi seorang seniman, dan juga kita mau juga nih minta tips and triknya apa saja sih komponen-komponen dalam bermadihin itu ya. So Insight Seekers, langsung saja kita sambut Arif Putra. Halo Arif. Halo. Waduh. Jadi karena kita hari ini temanya kesenian Banjar, jadi karena apa lah kita bahasa Banjar. Bahasa Banjar juga supaya kita sama-sama nyaman gitu. Asik. Biar nyaman, lu nyaman. Nah, itu yang dicari ya lah. Kalau bahasa Indonesia jujur aja lo rasa ngalih gitu. Iya. Soalnya di rumah di mana-mana lu bahasa Banjar terus. Betul. Makanya pas sudah di Banjar disuruh orang bahasa Inggris lu makin sakit kepala. bahasa Indonesia aja ngalih lah. Bahasa Indonesia aja masih gagap disuruh bahasa Inggris. Aduh. Oke. Arif, silahkan kenalkan dulu dirinya siapa biar Insight Seekers tahu nih. Perkenalkan, nama ulun Arif, dipanggil Arif. Arif aja sudah. Ulun adalah pemadihin yang tidak tenar-tenar banget juga dan tidak terlalu menginspirasi kalian semua. Jadi kalau kalian sampai habis mendengarkan podcast ini, berarti ya artinya kalian semoga tercerahkan gitu ya. Semoga tercerahkan. Usia berapa Rip sekarang, Rip? Usia 25 tahun. Kuliah di Fakultas Dakwah Universitas Islam Antasari lah. Dulu ngarannya IAIN, jadi kan terlalu. Iya betul. Dulu sekarang UIN. Sekarang UIN. Iya betul. Dulu IAIN ya, sekarang jadi UIN. Jurusan dakwah tadi ya? Dakwah. Jurusannya komunikasi, Fakultas Dakwah. Fakultas Dakwah, jurusan komunikasi, konsentrasinya jurnalistik. Alhamdulillah udah lulus lah ya. Udah lulus, alhamdulillah. Nah, kesibukan akhir-akhir ini apa, Rip? Kesibukan sih akhir-akhir ini ya nggak terlalu sibuk. Iya betul. Iya. Jadi nggak ada kesibukan sebenarnya. Nggak terlalu sibuk sebenarnya, makanya. Mungkin, aktivitas beberapa terakhir ini ngapain aja nih? Biasanya sih cuma kerja lah. Apalagi mengisi-ngisi waktu luang sambil kerja lah kayaknya, mengumpul-ngumpulkan pundi-pundi kan. Mencari nafkah lah ya. Iya betul. Nah, dulu kita agak flashback ya ke belakang. Awal pertama kali ketemu Madihin itu kapan? Maksudnya mengenal Madihin itu kapan, Arif? Dari awalnya nggak tahu banget, jadi tiba-tiba tahu. Apakah dari awal nonton pertunjukan kah, atau ada perkenalan seperti apa dengan Madihin? Kalau dibilang perkenalan pertama itu ya sudah sangat kecil, jadi aku sudah lupa juga. Aku kan ingat lagi kayak apa pemulaan itu aku dapat Madihin, karena
kebetulan aku itu kan tinggalnya di lingkungan orang tua dan keluarga yang memang semuanya itu suka dengan madihin. Oh, dari lingkungan keluarga udah suka. Udah suka dengan madihin. Jadi kan mereka itu kalau ada acara-acara apa gitu, ada madihin mereka nonton gitu kan. Ketika mereka ikut, mereka suka, aku kan terbawa-bawa juga gitu. Oh iya betul. Jadi misalnya ada penampilan apa di mana gitu, aku dibawa aja 4 juga nonton gitu. Nah, atau misalnya ada dulu kan rancak lo kayak tablik akbar, Ya betul. atau apa itu menampilkan madihin yang malam-malam tuh keluargaku mendatangi ke sana kan, ya aku datang juga ke situ. Arif asal dari mana sih, Arif? Kelahiran di mana? Kalau aku secara kelahiran sih aku di Rantau. Rantau. Jadi keluargaku di Rantau, kaiku Rantau, niniku Rantau, mamaku Rantau, abahku Rantau. Tapi di Rantau kan cuma umur lagi bayi sampai SD. Enggak SD sih, sampai mau masuk SD sampai umur 7 tahun lah aku di Pagatan. Oh, Di Pagatan. Tanah Bumbu. Tanah Bumbu. Dulu itu masih ya juga Tanah Bumbu lah. Kemudian SD-nya aku di Rantau. Oh Itu iya. SMP, SMA aku di Simpang Pengaron, Kabupaten Banjar. Oh, Terus ke Banjarmasin. ini benar-benar seperti anak rantau ya? Iya. Bujuran anak rantau nih. Merantau bujuran nih. Bujuran lahir di rantau, habis itu merantau. Lahir di Rantau tapi merantau habis itu balik balik ke Rantau, terus merantau lagi. Betul. Jadi dulu kenal pertama kali dari Madihin tuh berarti di rantau. Lihat Di Rantau, iya sih kayaknya. Yang jelas aku kurang ingat juga kapan. Karena dari kecil ya, dari kecil. Yang jelas dari kecil, dari aku belum ingat apa-apa gitu. Sudah tahu gitu, masuk sudah ke familiar, dunia itu. Sudah familiar lah. Sudah familiar. Keluarga aku kan bukan seniman juga. Ya. Tetapi mereka kan karena kami orang kampung juga dan orang-orang kampung yang memang Banjar Banar lah lingkunganku. Jadi kesenian-kesenian yang kayak itu masih eksis di tempatku gitu. Oh. Dulu tahu lah seniman yang pemadihin awal Arif kenal siapa? John Tralala, karena itu John yang paling Tralala. almarhum John Tralala kan, karena itu yang memang paling familiar kan. Walaupun ada lagi nanti pemadihin lain, cuma yang paling membekas sih ya karena nonton beliau gitu. Kemudian kan dari kecil sudah familiar lah dengan seni madihin, kesenian madihin. Terus memutuskan untuk ingin belajar madihin, kenapa? Kenapa dulu alasannya? Gini sih, aku juga agak lupa juga kenapa aku bermadihin itu. Cuma yang jelas pada waktu SMP kan, di situ ada pelajaran kesenian. Iya. Kemudian ada rencana dari guruku itu ingin melajari bermadihin gitu. Dia bukan orang yang bisa bermadihin juga, cuma dia ingin anak-anaknya itu belajar madihin, bisa bermadihin. Walaupun pada akhirnya nanti ternyata rencana si Din tuh sekedar rencana gitu kan. Oh, mungkin ini tujuannya ingin mengenalkan lah, setidaknya mengenalkan kepada murid-muridnya ada kesenian madihin nih. Ada kesenian madihin. Ini kesenian Banjar gitu ya. Dan beliau itu kan mengajar seni budaya waktu itu tuh ingin mengajarkan madihin. Yeah. Tapi karena ada beberapa hal yang aku kurang tahu juga sih kemarin itu kenapa jadi gak jadi gitu. Jadi kawan-kawan ada yang melanjutkan belajar madihin, tapi aku berlanjut gitu. Aku secara mandiri gitu mempelajari itu. Oh, kemudian jadi berawal dari SMP diajarkan guru, ternyata suka Arif. Tapi teman-teman yang lain malah enggak ya? Iya, teman-teman yang lain, karena pada waktu itu kan aku di wilayah lingkungan transmigran gitu. Jadi walaupun aku bersuku Banjar pada waktu ini bukan berarti rasis atau apa gitu kan. Cuma pada waktu itu aku minoritas gitu. Suku Banjar di sana minoritas. Jadi semuanya itu bukan orang Banjar. Jadi ketika dikasih tahu dihadapkan dengan kesenian Banjar, ketertarikan orang juga pasti beda lah ya. Orang-orang beda kan, mereka karena bukan orang Banjar. Betul. Dan aku karena melihat itu, ternyata asik nih kan. Ya sudahlah, aku yang bertarus gitu. Walaupun secara otodidak aja menarusakannya, tapi ya sudah ya sudah bisa lah model. Itu pas yang di Tanah Bumbu, Karib? Itu SMP-nya? sudah di Simpang Pengaron itu. Oh, sudah Simpang Pengaron lah. Itu yang belajarnya kan, cuma
itu terpendam aja nggak pernah dikeluarkan. Aku bisa tapi nggak pernah ditampilkan, baru sudah ke Banjarmasin sudah baru ditampilkan itu. Terus mendalami ketukan dan itu ya mulanya di awal SMP itu. Gendang-gendangnya, tempo-temponya. Kalau gendang atau itu kan aku sudah dari kecil juga aku sudah bisa sebenarnya. Karena aku sudah terbiasa memakai itu di Hapsian Hapsian lah itu kan aku salah satu grup Maulid juga gitu. Jadi untuk masalah ketukan dan gimana cara memukul alat sudah musik ada basic. Aku sudah ada basicnya. Ya, sudah ada basic. Jadi ya ibaratnya kayak belajar sambil jalan aja. Aku bermadihin itu belajar sambil jalan. Kebetulan aku juga punya kebiasaan untuk merangkai-rangkai rima, merangkai-rangkai kata. Aku juga sudah bisa. Jadi ya nggak terlalu susah lagi gitu. Iya. Itu kan sudah bisa merangkai rima, sudah tahu nadanya gimana, kemudian pukulannya sudah tahu. Jadi ketika ke Banjarmasin ya aku tampil di acara-acara kampus, kemudian mendalami sama guru-guru yang lebih ahli. Seperti itu sih sebenarnya. Pertama kali tampil pas kapan? Pertama kali tampil di BKKBN tuh acaranya di aula rektorat Unlam. Tahun 2013. Itu pertama kali naik panggung. Pertama kali naik panggung dan dibayar sih sebenarnya. Itu nulis materinya gimana kalau persiapan sebelum tampil? Kebetulan aku sendiri bukan orang yang bisa menghafal. Jadi aku improvisasi aja. Kebanyakan improvisasi. Iya. Makanya kalau disuruh bikin materi aku agak kesusahan karena untuk menghafal ingatanku ini kan agak lemah. 10 detik aja kok. Setelah 10 detik aku sudah memori jangka pendek. Iya. Memoriku kan cuma 10 detik aja. Jadi ketika sudah 10 detik aku sudah lupa. Tapi lon bini kadang karena sudah lawas. Jangan sampai. Jadi karena susah mengingat, jadi justru lebih banyak improvisasi dalam segi materi. Aku improvisasi secara materi, kemudian untuk mengolah rima, aku juga kebetulan bisa gitu. Karena ada beberapa orang yang kesulitan menentukan rima kan. Iya betul. Kayak ujungnya supaya sama. Kalau aku kebetulan bisa gitu. Dan juga kalau ada beberapa pemadihin senior juga mengatakan bahwa kalau yang namanya madihin itu memang harus improvisasi gitu. Walaupun ini agak kontroversial juga pernyataannya, cuma ada beberapa pemadihin yang di atas kita bahwa ya madihin itu kan sastra lisan katanya. Jadi harus nggak boleh ditulis, nggak boleh harus langsung aja gitu. Iya, justru di situ seninya. Di situ seninya. Cuma ini bukan baku juga sih, karena ada juga kan banyak juga yang betulis, menghafal, dan itu kada salah juga gitu. Nggak salah karena memang ya itu pendapat pribadi aja. Kalau aku kebetulan menghafal tidak bisa, jadi ya improv aja. Kalau kita ngomongin madihin Rip, sulitnya tuh di mana sih Rip? Maksudnya tadi kan ngomongin rima, berarti salah satu kesulitan di madihin adalah bikin rima itu ya? Iya, rima. Tapi ada kesulitan lain gak di madihin selain itu? Selain bikin rima? Apakah nafas juga? Apakah nafas. ketukan juga? Sebenarnya gini sih, untuk madihin itu kesusahan yang paling utama di nada sebenarnya. Nada. Kalau bagi orang-orang awam yang mungkin dia tidak terbiasa mendengar orang ngobrol pakai bahasa Banjar, nada-nada atau aksen Banjar, ya, dia akan kesulitan untuk mengeluarkan nada-nada itu. Karena aku kenal nih, pernah mengajarin beberapa orang, dia nyanyi bisa, nada-nada tahu, tapi ketika disuruh bermadihin dia malah susah gitu. Ada orang yang buta nada malah bermadihin bisa gitu. Karena dia kan madihin ini seperti bicaranya orang Banjar. Jadi nada-nadanya, logat-logatnya itu, logat, aksen dan lain-lainnya itu ya seperti bahasa Banjar. Jadi untuk orang di luar Banjar atau orang-orang yang memang tidak terbiasa dengan logat Banjar, biasanya akan kesulitan di bagian nada gitu.
Kemudian kesulitan ini bicaranya untuk masalah orang awam dulu lah, bukan kesulitan. Kalau bagi aku sih karena aku sudah terbiasa ya di situ bukan kesulitan bagi aku, bukan kesulitan di nada-nada. Kemudian di pukulan itu bagi orang awam sebenarnya agak sulit menyelaraskan pukulan dan juga hafalan gitu. Kadang kan ada orang yang bisa mukul aja tapi membawakan madihinnya itu agak susah gitu kan, atau bisa bermadihinnya mukulnya nggak susah karena kami bermadihin itu pukulan itu nggak dihafal lagi, sudah mengalir aja. Kami nggak ingat pukulan itu kayak apa, kada tahu lagi sudah. Yang penting kan nada, dan nada juga kami sudah nggak mikir lagi, tinggal kata-kata aja kan yang kami pikirkan. Jadi itu sih secara kesusahan untuk orang awam di sana. Tapi kalau dari profesional kesusahannya ialah bagaimana caranya untuk tetap diperhatikan orang. Betul. Gitu. Kalau disuruh tampil 10 menit mungkin oke lah, masih bisa kita untuk diperhatikan selama segitu. Tapi kalau misalnya disuruh di acara-acara walimahan atau resepsi atau lain-lain itu biasanya orang mintanya 1 jam, 2 jam. Nah, bagaimana caranya selama 1 jam itu orang tetap memperhatikan kita. Nah, itu kalau sudah di level profesional itu khususannya. Ini udah berapa tahun? Berarti anggapnya dari 2013 ini 2020 udah 7 tahun lah ya di dunia permadihinan. Nah, kalau kita ngomongin madihin, Rip, sebenarnya komponen-komponen apa aja sih, Rip? Maksudnya dari awal apakah ada memang struktur baku dari madihin itu sendiri? Apakah harus ada opening, kemudian ada salam, kemudian ada part-part apa gitu? Apa komponen madihin? Iya, komponen ini sebenarnya komponen madihin itu kan sebelum masuk ke situ kan madihin ini ada kalau dari saya sendiri kan madihin itu terbagi 2 nih, ada madihin yang pakem, ada yang madihin modern gitu. Madihin modern madihin pakem itu kan artinya sesuai dengan yang kayak zaman dulu gitu, yang ada struktur bakunya. Kalau madihin yang agak modern, nah yang modern ini aku aja sih yang menyebutnya itu karena ada beberapa misalnya kayak almarhum Juntralala itu mengistilahkannya madihin kocak gitu kan. Madihin kocak. Ada juga madihin dangdut atau madihin panting gitu. Itu kan sudah modern gitu, tersentuh dengan modifikasi dan improvisasi gitu. Kalau sedangkan madihin nah, kalau aku tadi kan ada 2, madihin modern, madihin pakem. Kalau modern biasanya tidak terpaku dengan struktur kan? Struktur tadi ya. Tapi kalau madihin pakem itu harus strukturnya ini yang pertama secara mudahnya aja sih ya. Pertama itu memang harus ada pembukaannya juga, pembukaan ada dulu. Openingnya dulu. Ada isinya dan juga ada penutup. Simpelnya sih seperti itu. Tapi di dalam pembukaan ini nanti ada pertama ada yang namanya hadian itu yang di awal yang nada-nada artinya bunga pantun istilahnya, sampiran pantun lah. Di sana harus ada sampiran pantun. Kemudian habis sampiran pantun itu ada yang namanya rangkaian ini menyapa penonton gitu kan, yang lain-lainnya seperti itu. Habis itu kan habis menyapa penonton, salam hormat, mohon maaf kalau ada yang salah dan habis itu memecah pantun ini namanya yang jelas memecah pantun. Jadi sampiran di awal pantun tadi, yang di awal sampiran di hadian itu dipecahkan isinya di sebelum isi madihin. Jadi gitu. Nah, habis itu tuh jadi kayak ada jembatan antara opening ke isi ya. Ke isi. Ya kayak sekadar jembatan lah, bahwa ini judulnya inilah di dalam pantun itu isinya. Kemudian habis itu habis isi nanti penutup, habis penutup ada hadian penutup namanya. Jadi nah itu tuh kan baru sekadar struktur isi. Iya. Dan itu pun ada yang namanya manguran, ada yang namanya hadian, tadi ada yang namanya rangkaian dan lain-lain sebagainya. Itu banyak lagi detailnya. Itu masih diisi. Ada lagi nanti pukulan pembuka, pukulan pahalat, pukulan penutup, kayak itunya. Jadi dan biasanya
kalau untuk madihin pakem ini sendiri minimal setengah jam baru. Yang pakem yang bener-bener real ini ya, sesuai struktur itu ya. Ya paling enggak ya kalau biasanya setengah jam lah untuk supaya itu tuh benar-benar terpenuhi semua lah, terpenuhi semua komponen itu. Tapi karena sekarang kan banyak permintaan misalnya apalagi di perusahaan atau acara-acara seremoni kan itu mintanya 10 menit atau 15 menit. Itu kan ada yang 5 menit gitu. Itu nggak bisa pakai struktur kan. Jadi terpaksa struktur biasanya kita tinggal beberapa gitu. Itu madihin modern tidak terpaku juga dengan struktur kan. Tapi kalau ikut lomba, nah kalau ikut lomba dia madihin pakem dan struktur itu harus dipelajari bujur-bujur kalau memang niatnya untuk menang gitu. Dan aku sih menyarankan untuk belajar struktur dulu gitu sebelum ke modern. Ke modern karena ya supaya tahu lah gitu ketika ditanya orang. Kayak ini kan aku kada pernah ditanya gini, nah ternyata untung ada persiapan ilmunya gitu. Sudah aku sendiri kan bergerak di bidang modern gitu. Oke. Nah, Rip, kalau ada statement bahwa madihin itu harus lucu, setuju nggak? Enggak. Kenapa? Karena madihin itu sebenarnya nggak lucu sih. Nggak apa-apa nggak lucu. Tapi kan maksudnya persepsi orang pada saat lihat madihin ekspektasinya adalah lucu. Kayak aku pribadi kalau lihat pasti lucu nih. Iya. Mana ya punchline-nya gitu. Harusnya gitu. Nah, jadi muncullah statement bahwa madihin itu harus lucu. Nah, kalau buat Arif sendiri nggak setuju ya? Nggak setuju madihin itu harus lucu, tapi kalau bisa lucu ya nggak apa-apa gitu. Jadi gini, apalagi orang-orang yang bergelut di bidang madihin pakem itu biasanya lucunya itu malah kada lucu sama hampir kada lucu lah, atau ada lucu ya sedikit-sedikit aja gitu karena susah ngelucunya kalau di madihin pakem. Karena kalau di pakem biasanya kalau kita sudah masuk isi itu kada boleh keluar lagi. Dan biasanya kalau kita hendak melucu ini pasti keluar konteks kan dulu. Sedangkan isinya adalah pesan-pesan ya. Nah, dan madihin itu kan jadi harus, tapi cuma nggak ada keharusan sih sebenarnya. Aku nggak suka juga kalau ada yang ini harus A harus B. Cuma kalau guruguruku sih di madihin atau biasanya kita belajar madihin itu kan berasal dari kata madah. Artinya itu kan pepadah. Jadi struktur pertamanya itu ya memang harus ada yang dipadahkan gitu, yang dinasehati gitu. Pepadah kan artinya nasihat. Jadi paling tidak madihin itu harus ada nasihatnya. Kemudian ada madah itu artinya juga puji-pujian. Jadi paling enggak dalam madihin itu harus ada memuji-mujinya gitu. Entah memuji yang mengundang atau yang lainnya gitu. Jadi kalaupun misalnya madihin itu tidak lucu tapi strukturnya terpenuhi, ya sudah gitu. Enggak apa-apa. Tapi masalahnya kan yang jadi masalah ekspektasi permintaan penonton kan untuk saat ini ya dia minta lucu kan. Jadi mau tidak mau biasanya orang-orang yang dipanggil itu biasanya yang lucu gitu. Misalnya kayak almarhum Juntrala kan dia terkenal lucu. Jadi dan aku sendiri memang kalau aku sendiri berfokusnya ke lucu gitu. Karena yang bermadihin di bidang pakem ada sudah. Yang kedua aku juga tidak terlalu mahir. Ibaratnya ketika kita tidak bisa untuk terlalu hebat di bidang pakem ya sudahlah lucu aja sudah gitu. Jadi sebenarnya madihin itu tidak harus lucu karena memang dari struktur awalnya itu udah memang sebenarnya menasehati bukan melucu-lucui gitu kan. Walaupun nanti akan ada perdebatan juga nantinya kan, madihinnya si Arif ini nggak ada nasihatnya nih kenapa? Walaupun itu tuh bisa aku debat juga sih, apa iya kada ada nasihatnya. Biasanya aku nasihatnya itu nggak secara tersurat lah, tapi tersirat gitu. Sindiran aja sebenarnya itu nasihat. Tapi orang aja biasanya nggak nangkep bahwa itu nasihat gitu. Nah, kalau tadi ngomongin nasihat kan itu pasti dari pengalaman kita pribadi segala macam. Nah, selama 7 tahun ini pengalaman bermadihin suka dukanya apa, Rip? Sukanya dulu deh. Sukanya ya aku sudah ke mana-mana gitu kan. Iya, kenal banyak orang. Kenal banyak kebiasaan orang. Dan juga kan misalnya aku ke daerah mana gitu. Oh, ternyata di daerahku di daerah sana begini loh tata cara hidupnya. Kalau daerah sini enggak begitu modelnya. Jadi
untuk kenal lebih banyak orang, kenal lebih banyak kebiasaan orang dan mencoba hal-hal baru sih. Senangnya di situ. Kemudian membuat orang, aku kan bermadihinnya di apa namanya, membuat orang tertawa itu kan kepuasan sendiri juga. Membuat orang tertawa, bersenang-senang, karena aku menganggap bahwa bermadihin ya bersenang-senang. Kalau sudah itu membuat aku tidak bersenang-senang lagi ya biasanya aku tolak gitu. Dukanya? Hal-hal yang tidak menyenangkan pada saat menjadi seorang seniman madihin? Apa ya? Apa penghargaan dari masyarakat terhadap seniman-seniman pemadihin, apa Arif rasa sudah cukup atau masih kurang? Gini, sebenarnya ini pribadi aku sih. Mungkin pendapat-pendapatku yang ini nih nggak sama juga dengan pemadihin lain. Cuma kalau aku pribadi sih, masalah penghargaan masyarakat itu tergantung individunya juga. Tergantung individu. Kalau aku sendiri sih merasa bahwa aku merasa dihargai aja gitu kan. Cuma nggak tahu juga sih yang lain melihatnya seperti apa, kan kita punya sudut pandang berbeda. Dan juga masalah gini loh, aku sering sih merasa duka, tetapi kadang itu tuh ketika aku ceritakan ulang malah jadi hal-hal yang biasa aja ya, malah lucu aja gitu. Jadi yang nggak apa-apa lah, duka-duka aja jadi kisah kan itu. Kayak misalnya aku pernah nih bermadihin di suatu tempat, ternyata pas mau pulang duitnya kurang. Dia janjinya 300.000, ternyata 250.000. Pernah kayak gitu. Pernah kayak gitu. Terus sesuai bayaran. Aku kan bawa helm, ternyata helmku dijadikan bak sampah. Pernah juga. Aku bermadihin, ya mungkin helmku bau atau gimana gitu kan. Aku memadihin. Di tempat itu otomatis kan kita mau tidur atau gimana, ku letakkan aja kan helm di mana gitu. Ternyata besok harinya pas aku mau pulang, ternyata helmku jadi bak sampah. Maka sampahnya itu sampah basah. Iya, sampah basah yang tuh bekas kenakan plastik gitu. Pas kok angkat basah, aduh itu. Nah kayak gitu palingan. Cuma iya aku nggak pernah merasa itu buruk sih sebenarnya. Itu ya sudahlah. Dan sebagai seniman juga tidak berekspektasi bahwa harus dihargai, sangat dihargai, nggak juga ya dari segi Arif ya. Kalau aku sendiri sih kayaknya gitu sih. Cuma kan memang ada beberapa orang juga yang dan nggak salah juga, misalnya ada orang-orang yang memperjuangkan bahwa ingin minta dihargai atau minta apresiasi lebih gitu kan, dari masyarakat atau dari pemerintah, dan itu nggak salah juga. Nggak salah, cuma dari aku sendiri, aku terbiasa untuk tidak bermanja diri gitu dengan hal-hal itu. Jadi aku bukan orang yang suka dengan ketergantungan. Jadi misalnya ada beberapa orang kan yang ketergantungan dengan pemerintah gitu. Bilanya kada ada pemerintah yang mengundang, nggak ada job atau gimana. Aku sendiri tidak terlalu suka dengan itu gitu. Tidak terlalu suka hidupku dengan cara yang seperti itu. Bukan tidak suka orangnya gitu kan. Kalau aku tidak diundang pihak pemerintah, ya aku cari lahan lain, cari inovasi lain gitu aja sih. Aku tidak terlalu suka dengan bergantung. Ibaratnya gini lah, aku bermadihin, ternyata banyak orang yang tidak puas gitu. Tidak puas, aku tidak menyalahkan orang penonton itu tidak puas, karena aku ya balik lagi ke diri aku gitu. Karena Arif bermadihin karena suka madihin. Iya. Dan kayak gitu sih sebenarnya. Kalau apresiasi, ngomong-ngomong masalah apresiasi ya ada sih masalah yang kurang dihargai. Cuma bukan berarti dia bermaksud untuk tidak menghargai menurutku, tapi dia tidak tahu aja gitu. Betul. Nah, tapi kan dari setiap pekerjaan dan apalagi di bidang seni selalu ada resiko ya, selalu ada hal-hal negatif. Salah satunya kan kalau kita ngomongin madihin, kita pasti bikin lirik, bikin karya kan. Itu pasti kita mikir, kita nulis kan, seperti itu. Nah, pernah nggak mengalami hal yang tidak enak seperti misalnya hasil karya tulis Arif ternyata dipakai oleh orang lain gitu? Dan itu perasaannya gimana? Apa yang Arif lakukan? Perasaannya sakit sebenarnya. Perasaannya sakit, iyalah. Karena kita usaha mikir lah ya. Tapi gini loh, aku banyak nulis
aku tadi kan ku bilang improv ketika di panggung nggak mau Iya. apa, tapi bukan berarti aku nggak nulis loh. Iya betul. Jadi aku tetap nulis, entah itu ternyata dibawakan di panggung atau tidak, itu kan masalah nanti gitu. Kita punya punya bahan-bahan materi itu, tapi ada sih materi-materiku yang mungkin dibawakan orang lain. Yang sakit itu sebenarnya ketika orang yang membawakan ini berada di jalur nggak izin dan berada di jalur profesional juga, dia cari duit juga dimadihin gitu. Oh, ngambil duit dari karya Arif gitu kan. Maksudnya dipakainya udah nggak izin, terus dia komersilkan. Tapi masalah karena seandainya dipakainya misalnya, walaupun itu salah juga sih sebenarnya, cuma kalau materiku dipakai seandainya cuma untuk hiburan misalnya acara perpisahan sekolahan, lawan kekawanan kan, nongkrong ya ada apa-apa lah. Tapi kalau inya sudah berkecimpung di komersil ya agak sakit hati juga, dan ada banyak sih yang seperti itu. Cuma biasanya pemadihin baru kan. Tapi kalau untuk beberapa orang sih ada yang memadahkan gitu, bahwa ini jangan dibawa gitu. Tapi kan kita tahu sendiri bahwa lingkungannya kan entah di Indonesia atau di daerah kita aja gitu, bahwa hal-hal yang seperti itu kadang orang nggak sadar kan untuk ada apa juga ini kadang merugikan secara finansial. Aku kadang mencintai juga kan gitu. Dianggap kada apa-apa lah, padahal apa gitu. Dan aku mengakalinya sih hal-hal yang sifatnya aku rahasiakan, masih aku tahu ini nih lucu bener dan ngalih bener, aku mencarinya misalnya materi ini kada aku share di sosmed. Jadi yang aku share di Facebook di Instagram itu ya itu yang aku sudah rela lah untuk diambil orang. Rela dan kebanyakan improve lah ya itu. Yang di mana? Yang di share di sosial media itu kebanyakan improve. Enggak itu memang nulis dan memang dapat, tapi aku ngerasa itu lucunya enggak terlalu lucu banget gitu. Enggak terlalu kena juga kalau di panggung, ya sudahlah. Biar aja kalau ya. orang mau ngopi. Ibaratnya kalau yang sudah di sosmed itu aku sudah mengikhlaskan lah, walaupun ada beberapa orang yang tidak mengikhlaskan kan. Tapi kalau aku ya sudahlah, karena situasinya seperti ini kan, itu cara mengakalinya ya seperti itu. Kalau masalah salah ya salah gitu, cuma mengambil madihin orang, tapi karena aku kan gak mau juga madihinku diambil orang, ya yang di sosmed itu ya sudahlah, aku biarkan. Tapi jadi di sosmed itu kurang lucu loh sebenarnya menurutku. Jadi kalau mau yang lebih lucu ya undang aku gitu. Sih. Tapi justru yang punchline yang bagus-bagus itu di hold aja, nggak di publish di sosial media. Enggak. Makanya aku nggak pernah kan upload penampilanku bermadihin. Iya betul. Karena ya itu tadi aku menjaga materi gitu. Bahayanya di situ. Kalau diambil orang atau gimana gitu kan. Iya. Nah, kalau misalnya ngomongin madihin tadi, suka dukanya di situ. Menurut Arif sendiri, madihin itu apa? Kalau penafsiran Arif lah, cara memfilosofikan madihin itu apa sih, Rip? Madihin itu buat Arif menurutku kan bahasa simpelku gini sih, seni sastra lisan khas dan cuma ada di suku Banjar. Seni sastra lisan artinya dia sastra, dia seni, dia sastra, dan dia harus dilisankan gitu kan. Yang dibawakan dengan cara-cara tertentu, teknik-teknik tertentu, dan itu khas dari suku Banjar. Bukan berarti aku mengangkat-ngangkat sukuku sendiri kan, entah ras atau apa, bukan masalah ras atau apa gitu kan, bukan merendahkan, cuma memang seni ini cuma ada di suku Banjar gitu. Tidak ada lain, jadi ya itu tadi. Dan ini harusnya jadi kebanggaan kita semua. Iya, harus bisa bangga gitu, walau tanpa harus merendahkan seni yang lain kan. Tapi ini cuma ada di Banjar, di suku Banjar, karena di lain nggak ada secara baik, secara secara budaya dan secara ya gitu, dan juga dongeng-dongeng terdahulu bahwa memang madihin ini di suku Banjar gitu. Bukan ada di suku lain. Kita ke Malaysia nggak ada yang namanya. Nggak ada. Ada mungkin yang mirip gaya, cuma yang seperti ini tampilannya seperti madihin ini ya di Banjar. Iya, di Banjar aja gitu. Itu sih kalau menurutku. Terus terakhir pesan-pesan buat pemadihin baru apa, Rip? Pesan-pesan ya kalau aku sih, nah ini juga luruskan niat aja sih sebenarnya. Luruskan niat. Pertama itu kan niat bermadihin untuk apa, dan juga jangan lihat
hasil lah. Tapi nikmati aja prosesnya, karena aku 7 tahun nih bermadihin. Jadi aku juga tahu gimana perjuangan orang-orang seniorku, dan juga aku tahu gimana perjuangan juniorku. Dan banyak orang-orang yang memang dia itu punya potensi bagus, punya kemampuan yang sangat bagus. Iya. Tetapi dia tidak tahan untuk konsisten melakukan itu gitu. Nah. Aku punya acara nih. Cuma sebelum corona sih sebenarnya. Aku punya acara di suatu radio lah gitu kan. Nggak ada uang lah sebenarnya, karena itu sukarela aja gitu. Dari sekian banyak di sana bebas aja pemadihin, bila mau bermadihin bebas masuk ke situ gitu. Bebas kan. Nah, aku melihat kebanyakan orang-orang tahan itu paling sebulan. Padahal tiap minggu tuh paling sebulannya ada. Sedangkan aku konsisten tuh setiap minggu datang. Nah, jadi biasanya kelemahan atau kebiasaan orang-orang sekarang sih biasanya konsistensi ya. Dia punya kemampuan, dia punya sumber daya yang bagus, tetapi konsistensinya untuk bertahan di situ susah gitu. Tapi kalau mau berhenti dimadihin karena ada sesuatu yang ternyata passionnya bukan di situ, ya aku nggak bisa maksa juga kan. Betul. Jadi nggak salah juga, cuma kalau memang mau benar-benar ya harus konsisten di situ, dan juga beli alatnya. Iya. Jangan minjem. Jangan. Kalau minjem dan bisa konsisten untuk minjem nggak apa-apa. Karena ada kan yang mau belajar madihin tapi nggak punya alatnya, ya susah juga. Ini betul. Kan seni praktek. Ini kayak ini ya, ibaratnya kalau dianalogikan mau keluar negeri ya harus punya paspor dong. Iya. Ini kalau benar-benar mau bermadihin ya harus punya lah alatnya gitu ya kan. Walaupun belajar seminggu sekali, kalau nggak punya alatnya kayak kita bergitar. Iya betul. Orang-orang bisa bergitar kan entah dia di gardu atau di lancar kaji karena karena digawi karena itu. Dan banyak orang yang belajar tapi nggak punya alat, ya susah juga. Alatnya paling yang murah-murah 150 ada, tapi yang standarnya 350.000 lah. Paling mahal berapa, Rip? Paling mahal juta-jutaan. Aku aja kadang soalnya itu yang bahari kan. Itu aja sih. Iya juga yang penting juga ini yang biasanya orang-orang pemula ataupun yang tua sih sebenarnya angkatanku. Masalah dia kan ini seni panggung nih, panggung yang artinya latihannya itu memang harus di panggung. Nah, betul. Susah untuk latihan kayak di bawah-bawah sini aja susah. Kita latihan di bawah, kemudian tampilkan di panggung, latihan lagi di bawah, tampilkan feelingnya di panggung. Beda. Jadi ia harus nyari panggung. Mau nggak mau latihannya harus kayak gitu. Harus ke panggung, dan juga jangan takut salah. Jangan takut salah, dan ya itu tadi, latihan harus di panggung, jangan manja lah nunggu panggung. Kita yang nyari. Maksudnya harus kita yang nyari ya. Kayak misalnya ada pengantenan apa, kita nyumbang lah. Itu salah satu bentuk latihan juga lah ya. Latihan. Aku pun gitu. Makanya sampai sekarang aku pun masih nerima loh job-job gratisan. Untuk latihan. Karena itu bagian dari mengasah ya. Tapi bukan berarti aku kayak maruk atau apa kan, tapi kalau ada job gratisan dan memang kataku aku jangan dituntut lucu, jangan dituntut bagus gitu. Karena aku di sini cuma latihan kan. Nah, ya sudah, aku latihannya di 100 orang penonton kah atau di kah, terserah. Gitu sih. Jangan lupa latihan aja dan punya alatnya. Konsisten, dah selesai. Oke, Rip, bisa kasih salah satu contoh, Rip, opening madihin aja. Openingnya aja lah, nggak usah misalnya apa di awal yang diucapkan dan senandungnya seperti apa? Dari awal hadian kata deh. Bisa dari apa yang biasa kan kayak ada apa? Itu namanya hadian. Hadian ya. Hadian awal hadian pembuka lah. Iya, sampai yang assalamualaikum lah gitu aja. Ya. Tak dum. Seribu duit 1000. Duit 1000 manukar obat. 1000 duit
seribu manukar ubah. Assalamualaikum, salam sejahtera ulun ucapkan kepada pian semua. Ini sebagai contoh penampilan kita, sebuah madihin seni sastra lisan asli matan benua. Kita di sini sebagai contoh-contoh saja. Aku bermadihin kadada catatannya. Jadi mohon maaf akas itu kamari aku tak biasa bersama Faisal yang tampan orangnya. Apa tadi kita di podcast aku tak tahu namanya. Maklum ingatanku itu 10 detik saja. Tadi sudah dipadahkan, sekarang aku lupa. Jadi aku mulai supan karena bermadihin kadada terbangnya. Maka kekanakan itu melihat saya, melihat ulun binatang nganga. Jadi mohon maaf kepada pian semua. Sampai di sini bermadihin kita. Wassalamualaikum, tepuk tangan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Insight Seekers, itu tadi obrolan saya bareng pemadihin, seorang pecinta seni kesenian Banjar, Arif. Dan terima kasih Arif sudah meluangkan waktunya ngobrol pandiran-pandiran dengan kita semua di sini. Oke, Insight Seekers, nantikan episode-episode Batuah Podcast berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.